Webinar PSLCC Kalbar 10 April 2021. Tema: Praktik Baik Layanan BK di Masa Pandemi. Bersama keynote speaker Dede Yeti Suminar ST MPD sebagai Ketua PGRI Smart Learning Karakter Center Kalbar. Narasumber Eli Leo Farah MPD, Guru BK SMA Negeri 5 Pontianak. Narasumber yang kedua Arni SPD, Guru BK SMP Negeri 13 Pontianak. Sebagai moderator, Vendra ST MPD. Guru BK yang memiliki tugas membantu peserta didik dalam mengatasi berbagai persoalan yang dialami, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, harus kreatif menemukan metode yang tepat agar tugasnya dapat terlaksana dengan baik. Guru BK yang pada mulanya dapat memberikan layanan dengan mudah, bertatap muka langsung di ruang konseling, berkomunikasi, dan mampu membaca gerak tubuh peserta didik, kini diharapkan pada situasi yang berbeda. Tantangan muncul lebih berat lagi bagi peserta didik maupun guru BK di masa pandemi ini. Bapak dan Ibu, Robert B. Tucker telah mengidentifikasi 10 tantangan pembelajaran abad 21. Tantangan itu tentu saja masih sesuai di masa pandemi COVID-19 saat ini. Di antaranya yang kita alami bersama, kenyamanan, kemudian kecepatan, kemudian gelombang generasi atau age wave, kemudian pilihan, kemudian ragam gaya hidup, kemudian kompetisi harga, kemudian pertambahan nilai, pelayanan pelanggan, teknologi sebagai andalan, dan jaminan mutu. Bapak dan Ibu, 10 tantangan yang disampaikan Robert ini menuntut inovasi baru yang mampu menyesuaikan dengan paradigma baru dalam pendidikan. Dalam hal ini, sesuai dengan kondisi pendidikan era pandemi COVID-19, yaitu accelerated learning. Jadi beberapa paradigma adalah accelerated learning, kemudian learning revolution, kemudian mega brain, quantum learning, value clarification, learning then teaching, transformation of knowledge, quantum quotation, yang di dalamnya ada IQ, EQ, SQ, dan lain-lain. Kemudian proses approach, kemudian ada portfolio evaluation, school atau community-based management, school-based quality improvement, life skill, dan kompetensi-based curriculum. Bapak dan Ibu, paradigma ini tanpa kita sadari sudah kita jalani dalam keseharian kita. Seperti kurikulum yang berbasis kompetensi, kecakapan hidup, kemudian komunitas yang berbasis, manajemen berbasis komunitas itu sudah kita jalani dalam keseharian. Pemerintah Indonesia melalui berbagai program yang digaungkan baru-baru ini seperti program guru penggerak, program guru belajar, dan lainnya, berupaya agar paradigma pendidikan ini mampu diterapkan oleh guru-guru dan menjadi jalan menuju pendidikan Indonesia yang lebih baik. Berbagai teori pendidikan yang terbarukan dibekalkan kepada guru. Misalnya disiplin dan budaya positif di sekolah, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial dan emosional, bahkan teknik coaching yang baik diberikan dalam program pendidikan guru penggerak. Pendidikan masa pandemi dan pendidikan kecakapan hidup bahkan diberikan dalam program guru pelajar. Saya yakin Bapak dan Ibu ada yang sudah mengikuti program guru penggerak dan program guru belajar yang disediakan oleh pemerintah. Pemerintah tentu saja berharap dari setiap kegiatan ini, guru mapel maupun guru BK mau merubah mindset atau paradigma berpikir menjadi yang terbarukan. Bahkan saat ini, pembentukan komunitas praktisi di sekolah maupun di luar sekolah terus digalakan. Dari komunitas ini nantinya mampu menjadi pendorong perubahan paradigma berpikir dan akan muncul inovasi atau praktik baik dalam pembelajaran. Inilah Bapak dan Ibu salah satu alasan mengapa komunitas guru BK yang rencananya akan dibentuk sekalbar itu akan dimulai oleh Bu Eli dan Pak Arni. Bapak dan Ibu yang saya hormati, guru-guru BK harus mampu berinovasi dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling. Dalam bimbingan, konseling, inovasi merupakan usaha untuk mewujudkan suatu gagasan atau ide, metode, cara, atau alat yang diciptakan oleh konselor atau guru BK yang sebelumnya telah diamati terlebih dahulu
sebagai suatu hal yang benar-benar baru dan diharapkan mampu digunakan dalam mencapai suatu tujuan tertentu, serta menjadi solusi dari suatu pemecahan masalah dalam bimbingan dan konseling. Pada pertemuan ini, Bapak dan Ibu nanti akan diberikan gambaran mengenai teori-teori terbarukan yang bisa mengantarkan pada Bapak Ibu melakukan inovasi baru di masa pandemi. Bahkan nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan contoh-contoh praktik baik layanan BK oleh Bapak Ibu narasumber. Contoh-contoh praktik baik ini nanti Bapak Ibu ada sesi pertanyaan, silahkan akan didiskusikan bersama-sama pada forum ini. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu, guru BK, sekalbar, dan peserta dari daerah yang lain telah melakukan upaya maksimal pada masa pandemi ini untuk memberikan layanan BK kepada peserta didik. Namun tidak ada salahnya jika pada hari ini kita memperluas wawasan dengan berbagi praktik baik yang sudah dilakukan, dan jika memungkinkan dapat diadopsi di sekolah Bapak Ibu ke depannya. Bapak dan Ibu, tidak ada alasan apapun dalam masa pandemi COVID-19, guru bimbingan, konseling, atau konselor berhenti memberikan layanan kepada peserta didik. Karena bimbingan dan konseling di sekolah sangatlah dibutuhkan untuk menunjang kepribadian peserta didik dalam dunia pendidikan dan lingkungannya. Karena itu Bapak dan Ibu, semangat terus dalam memberikan layanan, semangat terus guru BK, sekalbar, dan di sekitarnya. Peran dan dedikasi Bapak Ibu dalam pendidikan di Kalimantan Barat sangat penting dan menjadi harapan kita semua. Baik, akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti kegiatan. Dan dalam kesempatan ini, saya sekaligus membuka kegiatan webinar ini secara resmi. Bapak dan Ibu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar layanan guru bimbingan dan konseling di masa pandemi kami mulai. Terima kasih. Mari kita bertepuk tangan semua. Terima kasih Pak Novendra, silakan dilanjutkan. Ya, terima kasih pada Bu Dede atas paparan sambutannya dan juga telah membuka acara kita, Bapak Ibu. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa taala, semoga kegiatan kita dapat berjalan dengan sukses dari awal pagi ini sampai nanti di akhir acara. Oke, selanjutnya pemaparan yang akan diberikan oleh dua orang narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama akan disampaikan oleh Pak Arni Aswad. Oke, saya akan memaparkan data diri beliau terlebih dahulu supaya Bapak Ibu mengenal lebih dekat dengan beliau. Ya. Nama Pak Arni Aswad SPD, tempat tanggal lahir Nangajajang 7 Juli 1981. Alamat Jalan Raya Kakap, Perumahan Mulia Residen Blok C2, Pal 9, Sungai Kakap, Kubraya. Nomor HP 0857 5022 5522. Pendidikan beliau SD Negeri 2 Nangabunut, Kecamatan Bunut Hilir, Kapuas Hulu. SMPN Negeri 1 Nangabunut, Kecamatan Bunut Hilir, Kapuas Hulu. SMA Negeri 3 Pontianak, Kota Pontianak. STKIP PGRI Pontianak, S1 Pendidikan Bimbingan Konseling. Pengalaman kerja, guru bimbingan konseling SMP Negeri 13 Pontianak dari tahun 2011 sampai saat ini. Pengalaman organisasi, pernah menjabat Sekretaris Musyawarah Guru Bimbingan Konseling MGBK SMP Kota Pontianak tahun 2013-2016 dan 2016 sampai 2019 atau 2 periode. Kedua, Ketua Musyawarah Guru Bimbingan Konseling atau MGBK SMP Kota Pontianak tahun 2019 hingga saat ini. Ketiga, Sekretaris PC PGRI Pontianak Barat tahun 2020 sampai sekarang. Keempat, Dewan Pengurus Pusat Ikatan Alumni atau IKA, IKIP PGRI Pontianak, bidang publikasi dan dokumentasi tahun 2020
sampai sekarang. Beliau banyak mengikuti diklat, ya mungkin saya bacakan satu-satu. Jadi ada 9 diklat yang pernah diikuti. Yang terakhir itu workshop SKKPD dalam konfigurasi inovasi bimbingan dan konseling, PB Apkin dan UAD. Yang kedua, workshop sekolah ramah anak dan praktek pemanfaatan TI untuk guru pada era new normal, intelijensia sekolah konsultasi. Yang terakhir, tahun 2020 juga, BIMTEK program guru belajar seri masa pandemi COVID-19, kegiatan dari Dirjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia. Nah, itu dia data diri Bapak Arni Aswat secara singkat yang dapat saya berikan. Beliau akan memaparkan tentang layanan praktik BK, ya praktik baik layanan BK di masa pandemi. Kepada Pak Arni Aswat, disilakan. Baik, terima kasih Pak Nopendra. Ini mohon izin untuk cek suara saya kedengaran dengan baik atau dengan jelas? Jelas, Pak. Oke, nah, baik. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dede Yeti Suminat dari Ketua PGRI SRCC Kalbar, Pak Nopendra selaku moderator, Ibu Eli Leopara selaku narasumber, dan tentunya yang berbahagia dan yang saya muliakan Bapak, Ibu, ini rata-rata teman-teman semua ya. Pindah ke sana. Yang Iya. alhamdulillah hari Tadi ini kan mau memperkenalkan materi. Nanti dia pindah kalau lagi. menyempatkan waktu, Nanti dia pindahkan, tahu nggak? mohon izin Pak Nopendra. Iya, Bapak sudah dijadikan host. Oke. Nanti setelah selesai Bapak balikin lagi hostnya kepada admin kami. Jadi Bapak Siap. silakan untuk share materi. Siap. Terima kasih Pak Nopendra. Ya, baik. Alhamdulillah untuk hari ini kita bisa bertemu ya, walaupun secara virtual. Ya. Alhamdulillah saya lihat ini dari utara sampai timur ini tergabung semua. Dari Ketapang juga saya lihat ada, ya, dari Sintang juga ada, Sanggau ada. Alhamdulillah dari Kopasulu juga hadir ini. Tentunya ini ibaratkan sebuah reuni sebenarnya, karena ada teman-teman satu angkatan, ya. Ada tingkat saya juga. Ya. Mungkin ada juga yang senior saya juga di sini. Dan ada juga teman-teman dari MGBK SMP Kota Pontianak, alhamdulillah. Bu Fitriani, Bu Herinda juga bisa hadir. Terima kasih. Pastinya hari ini saya hadir bukan sebagai seorang ahli, ya. Dan yang saya paparkan ini nanti hanya sebatas sharing, dan kita nanti bersama-sama aja saling melengkapi. Saya berada di sini bukan berarti saya lebih dari Bapak Ibu, tapi ini niat baik kami, saya dan Bu Eli khususnya. Kebetulan saat ini saya dan Bu Eli sedang mengikuti salah satu program dari Kemendikbud, yaitu program Guru Penggerak. Alhamdulillah saya dan Bu Eli bisa berhasil lolos ya untuk mewakili Kalbar khususnya, karena untuk Kalbar sementara di angkatan 1 itu hanya saya dari SMP dan Bu Eli Leopara itu dari SMA. Jadi hanya berdua aja yang dari BK yang untuk angkatan CGP angkatan 1 berhasil lolos seleksi. Saat ini kami sedang menghadapi dalam proses pendidikan. Kalau mungkin saya boleh lihat ke samping itu, saya pakai 2 monitor saat ini karena di saat bersamaan juga saya sedang kolaborasi dengan instruktur dari pusat. Ya. Tapi tadi saya sudah izin, saya bilang saya akan menyampaikan materi di komunitas praktisi. Tadi disampaikan atau disinggung sedikit oleh Bu Yeti bahwa insya Allah kedepannya dari hari ini Bu Eli khususnya dan saya berniat untuk membuat sebuah komunitas praktisi. Ya. Jadi kita khusus guru BK Kalbar, ya, baik SMP atau SMA maupun SMK nanti akan tergabung dalam komunitas ini. Jadi apapun hal mungkin yang dihadapi, mungkin ada kendala yang Bapak Ibu temukan, nanti bisa kita sharing bersama di komunitas ini. Dan mudah-mudahan kegiatan kita tidak hanya terhenti pada hari ini saja ya. Mudah-mudahan nanti masih ada event-event lain yang karena banyak sekali sebenarnya yang perlu kita bagi, yang perlu kita sharing.
sesuai dengan nama komunitas kita adalah komunitas guru BK berbagi Kalbar. Ya. Artinya memang inilah wadah kita. Kita memang punya skop yang lebih besar sebenarnya, ada Akin Kalbar, tapi mungkin dengan komunitas ini skop lebih kecil, tapi yang saya harapkan adalah efektivitas dari keberadaan komunitas ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen. Baik, sudah tampil ya Bapak Ibu ya di monitor Bapak Ibu semua. Ya. Jadi ini sedianya kemarin saya dan Bu Eli akan memberikan dua materi yang sama, yaitu praktik baik pelayanan BK selama masa pandemi. Tapi saya pikir saya perlu sebuah refleksi, mengingat selama pendidikan, ya, selama saya menjadi guru BK, banyak hal yang saya rasa perlu saya share dengan Bapak Ibu semua, dan saya rasa itu juga dialami oleh Bapak Ibu semua, mengingat keberadaan kita guru BK itu sebenarnya menjadi ujung tombak dalam sebuah sekolah atau lingkungan pendidikan. Untuk biodata tadi sudah disampaikan oleh Pak Novendra selaku moderator. Ya, saya akan mulai dari sini Bapak Ibu. Ya. Ini saya ambil dari hasil selama saya mengikuti guru penggerak ya. Jadi rupanya bangsa kita saat ini sedang dihadapkan pada krisis karakter, ya. Dan itu dalam kategori cukup memperhatikan. Demoralisasi mulai merambah di dunia pendidikan, seperti ketidakjujuran, ya, ketidakmampuan mengendalikan diri, kurangnya tanggung jawab, hilangnya sikap ramah tamah dan sopan santun. Nah, itu kita alami sendiri. Bagaimana saat di sekolah, ya, kita mulai merasakan adanya pergeseran perilaku ya, dari yang mungkin angkatan saya, angkatan Bapak Ibu semua merasakan bahwa itu sangat berbeda sekali dengan zaman sekarang. Jadi dampaknya adalah globalisasi itu telah mengakibatkan pergeseran tujuan pendidikan nasional, ya, dari tingkat dasar sampai ke tingkat tinggi. Jadi yang mungkin tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi lebih fokus pada menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan atau sentia. Jadi dengan penguasaan sentia itu, menurut saya itu dinilai mengarahkan peserta didik kepada hasil yang bersifat pragmatis dan materialis. Ya. Jadi pada prinsipnya itu kurang membekali peserta didik dengan semangat kebangsaan dan semangat keadilan sosial, serta sifat-sifat nilai kemanusiaan dan moral luhur sebagai warga negara. Ya, itu mungkin kita rasakan sekali bagaimana perilaku siswa sekarang ya, baik di SMP, SMA, saya rasa terutama sopan santun ya, tanggung jawab sosial ya, itu sudah semakin bergeser ya. Dan saya merasakan sendiri, kalau dulu mungkin kalau kita ketemu guru itu kita udah minggir duluan, saat guru lewat kita memberikan penghormatan dengan menundukkan kepala, dan itu sebenarnya adalah contoh-contoh dari perilaku positif yang harus kita kembangkan kembali. Tapi memang sulit dengan keadaan sekarang ya, dengan globalisasi, dengan pengaruh teknologi, anak-anak mungkin sudah memandang itu sebagai bukan sesuatu hal yang sangat penting. Namun secara pribadi kita guru BK mempunyai tugas, ya. Walaupun itu bukan tanggung jawab kita sepenuhnya, tapi paling tidak melalui materi, melalui kegiatan di kelas kita bisa memberikan masukan, memberikan pembiasaan baik kepada siswa-siswa kita di sekolah. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan, ini sebuah filosofi. Ini saya ambil dari filosofinya Ki Hajar Dewantara. Kenapa saya mengambil Ki Hajar Dewantara? Kenapa saya tidak mengambil ahli-ahli BK? Karena saya ingin kita menghargai ya, local excellences, ya, artinya nilai-nilai kultural bangsa Indonesia juga sebenarnya banyak tokoh-tokoh pendidikan kita yang mempunyai kompetensi yang sangat-sangat luar biasa,
ya, dari perspektif mereka, ya, cara berpikir mereka itu perlu kita teladani dan perlu kita pelajari. Ini sebuah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara bahwa tentang zaman yang akan datang, maka rakyat akan dalam kebingungan. Seringkali kita tertipu oleh keadaan yang kita pandang perlu dan laras untuk hidup kita, padahal itu adalah keperluan bangsa asing yang suka didapat dengan kehidupan kita sendiri. Demikianlah kita acap kali merusak kedamaian hidup kita, lagi pula kita sering mementingkan pengajaran yang hanya menuju terlepasnya pikiran, ya, intelektualisme, padahal pengajaran itu membawa kita pada gelombang kehidupan yang tidak merdeka atau ekonomis evangelik, ya, itu dalam bahasa Belanda, dan memisahkan orang terpelajar dengan rakyatnya. Di dalam kebingungan ini seharusnya lah keadaan kita sendiri atau cultural history atau local experiences kita pakai sebagai penunjuk jalan mencari penghidupan yang baru, ya selaras dengan kodrat kita dan akan memberi kedamaian dalam kehidupan kita. Ini muncul ide ini itu pada tahun 1922, bayangkan hampir 100 tahun yang lalu atau 1 abad yang lalu, seorang Ki Hajar Dewantara sudah memikirkan bahwa kedepannya kita akan dapat tantangan. Bagaimana menyelaraskan kehidupan, ya, dengan keadaan sekarang. Ya. Bagaimana membuat kehidupan jadi lebih baik. Ya. Bagaimana menjadi merdeka belajar. Ya kan? Dan itu terjadi pada saat ini. Dan syukurnya dari kementerian itu mereka akhirnya merefleksi kembali dan menemukan bahwa filosofi dari seorang Ki Hajar Dewantara ini harus kita angkat kembali. Dan makanya kami khususnya di grup gerak itu memang di modul 1 itu sudah di push dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, dan saya secara pribadi memandang sangat positif karena dengan begitu kita akan mengenal siapa sih tokoh pendidikan kita sebenarnya, siapa bapak pendidikan kita sebenarnya. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ya, ini sengaja saya munculkan juga bahwa seorang Ki Hajar Dewantara itu sebenarnya di dalam pola pikir beliau itu sangat BK sekali, atau bahasanya kerennya itu BK banget gitu. Jadi bagaimana sifat kodrat anak yang selalu tentram dan nyaman di alam keluarga membawa kehangatan keluarga ke dalam KBM. Ini harus kita lakukan. Selama ini mungkin kita keliru. Nah, maka materi hari ini saya beri judul itu refleksi. Jadi nanti silakan Bapak Ibu sambil merefleksi diri, saya juga, ya, saat ini kita berada di posisi mana? Apa yang kita sudah lakukan selama ini? Apakah sudah pada relnya atau masih keliru? Atau setelah ini kita harus melakukan sebuah perubahan? Poin penting dari pola pikir Ki Hajar Dewantara, perspektif beliau adalah kita itu memang harus menghargai anak itu secara kodrati. Ya. Artinya anak memang punya potensi untuk tumbuh dan berkembang, punya kemampuan untuk mengembangkan potensinya, namun sistem AMOM, ya, membimbing, mendampingi, membina tanpa ada kekerasan itu menjadi sumber utama dari pola pikir seorang Ki Hajar Dewantara. Bagaimana kita harus membuang sebuah pola-pola kekerasan, harus menghapus pola-pola kekerasan. Memang sulit, tapi itulah. Apalagi kita guru BK, kita menjadi panutan, kita menjadi indikator, ya, bagi siswa, ya, khususnya dalam perilaku, dalam tutur kata, dalam bertindak. Artinya kita juga harus berhati-hati sebagai guru BK, kita harus memberikan contoh yang baik. Bagaimana cara berpikir, bagaimana kebiasaan yang baik. Karena anak zaman sekarang bisa aja memutarbalikkan fakta atau membalikan fakta itu ke kita. Bapak Ibu aja ngomongnya mungkin kurang sopan. Cara menghukumnya mungkin tidak manusiawi atau tidak humanisme. Ya. Jadi poin penting yang saya dapat dari pola pikir seorang Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana memperlakukan siswa secara kodrati, secara manusiawi,
agar potensi berkembang, tumbuh kembangnya itu dapat berjalan dengan baik. Itu yang saya tangkap dari seorang Kiai Jadil Utara. Sehingga Tuturi Handayani itu mengembangkan garis kodrat talenta dan minat sang anak, sehingga anak akan lebih aktif mencari tahu daripada pasif menanti di dalam. Ya, ini kita lihat, saya cepat aja karena waktu saya hanya 30 menit. Sejarah dari BK itu pada tahun 1998 itu ada kompetensi kemandirian ya. Dan pada tahun 1999 itu mulai berubah dari menjadi BK komprehensif, dan pada tahun 2000 itu mulai digunakan ITP dan SKKPD. Selanjutnya berkembang pada 2003 itu ITP, 2013 ITP K13, dan pada 2016 menjadi AKPD atau analisis kompetensi peserta didik. Analisis kebutuhan peserta didik. Ini saya sampaikan sedikit. Ini permasalahan kenapa siswa kita yang kita tangani itu sering bermasalah. Sebenarnya adalah ini. Ya. Jadi ada perbedaan antara pertimbangan dialektik dan tanggung jawab. Nah, ini sedianya yang menyampaikannya adalah seorang profesor ya. Biasanya profesor yang menyampaikan materi ini. Ini saya dapatkan dari Profesor Kartadinata ya. Dia memberikan materi ini bahwa timbangan dialektik ini berfungsi sebagai pengambil keputusan. Jadi sebenarnya siswa saat bermasalah itu dia dihadapkan pada dua pilihan. Jadi pada saat dia akan mengambil sebuah tindakan, dia akan berada pada sebuah situasi seperti ini. Jadi sehingga timbangan tanggung jawab adalah timbangan yang melibatkan unsur baik dan buruk atau tercela secara formal maupun moral ya. Ini Frank Kennan yang disebut sebagai unsur eretik. Mengapa sesuatu benar, tetapi juga mengapa saya harus melakukan itu? Ini timbangan tanggung jawab mempunyai fungsi follow-through ya. Jadi di sini fungsinya. Jadi saya lanjutkan. Ya, di sini ego kontrol atau kontrol diri menjadi ujung tombak dari timbangan menuju sebuah tindakan yang nyata. Jadi anak saat bermasalah atau saat dia berbuat baik, di sinilah peran penting dari ego kontrolnya. Jadi konsensus ini terjadi jika timbangan tidak berhenti pada timbangan dialektik, diintegrasikan ke dalam timbangan tanggung jawab sebagai refleksi kemandirian. Dan ini kemandirian adalah poin penting dari kita sebagai guru BK, ya. Bagaimana membiasakan sebuah perilaku yang baik, ya. Bagaimana memberikan kemandirian. Mohon maaf. Ini ada yang akan bergabung. Sementara ini kena hostnya jadi saya jadi adminnya juga nih. Oke. Kita lanjut. Ini paling penting kemandirian. Jadi kemandirian ini adalah variabel yang menjembatani sebuah keputusan dengan tindakan nyata. Ada kekuatan motivasi untuk bertindak berkenaan dengan tanggung jawab. Nah, jadi khusus untuk kelas 7 ya, kelas 7 itu kan transisi ya dari siswa SD ke SMP. Artinya dari masa anak-anak menuju ke masa remaja awal. Itu kadang justru kemandirian ini yang paling penting. Artinya mereka harus kita latih. Sebagai guru BK kita juga harus memberikan materi-materi, harus memberikan motivasi bagaimana mereka harus melepaskan
pola perilaku anak ya, di SD untuk memasuki suatu fase baru yaitu remaja awal. Memang sangat sulit, tapi memang perlu pembiasaan. Tugas kita sebagai guru BK khususnya di sini poin pentingnya adalah bagaimana kita menjembatannya ya dalam sebuah tindakan nyata, memberikan motivasi untuk bertindak. Tentunya yang paling penting adalah tanggung jawabnya. Setiap konsekuensi, setiap perbuatan itu akan ada konsekuensi dan tanggung jawabnya. Secara rinci ya, jadi untuk kemandirian itu dapat saya artikan sebagai ini adalah sebuah kesiapan atau kemampuan individu untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif dan mencoba mengatasi masalah tanpa meminta bantuan orang lain, berusaha dan mengarahkan tingkah laku menuju kesempurnaan, yaitu tercapainya tugas-tugas perkembangan. Nah, ini. Ya, ada perbedaan antara tugas perkembangan yang harus dicapai oleh siswa SD, SMP, SMA khususnya. Ya, nanti akan saya sampaikan khususnya untuk, tapi bisa mencakupi semuanya ya, tugas-tugas perkembangan yang harus dicapai oleh pelajar atau peserta didik kita. Ya, ini mungkin udah sering Bapak Ibu dengar ya, BK komprehensif. Ini dari Norman Gisbert dan Henderson. Jadi BK komprehensif adalah sebuah program BK yang lengkap dan menyediakan seluruh aktivitas dan layanan untuk seluruh siswa, orang tua dan masyarakat. Menggunakan pendekatan komprehensif terhadap dasar teori penyampaian layanan, manajemen dan tanggung jawab, kegiatan bimbingan dan konseling untuk mensukseskan peserta didik. Jadi kalau dalam bahasa ringkasnya itu adalah komprehensif ini adalah menyeluruh. Artinya semua komponen dalam sekolah itu memiliki peran bertindak sebagai aktivitas dan layanan untuk seluruh siswa, orang tua dan masyarakat. Ya, ini yang sering Bapak Ibu lakukan di sekolah ya. Bagaimana menyusun sebuah program BK, tentunya dari sebuah desain. Ya. Program terdahulu dievaluasi. Ya. Saatnya menyusun strategi apa yang akan kita lakukan pada program yang akan kita rencanakan. Setelah itu membuat program dan konsultasi dengan kepala sekolah. Nah, ini paling penting bagaimana kita mengkomunikasikan program kita dengan kepala sekolah, ya kan? Karena dengan program yang baik dan terstruktur, kepala sekolah nanti akan menilai sejauh mana program ini bisa dilaksanakan atau tidak. Nah, baik Bapak Ibu, ini SKKPD atau Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik ada 10 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya melalui Kemendikbud. Yang terbaru ini kita mendapatkan pada 2016 ya. Jadi ada 10 yang tercantum dalam panduan operasional penyelenggaraan BK atau POPBK. Yang pertama adalah landasan hidup religius. Ya. Berikutnya kompetensi yang kedua adalah landasan perilaku etis, kematangan emosional, kematangan intelektual, kesadaran tanggung jawab sosial, kesadaran gender, pengembangan pribadi, kemandirian perilaku ekonomis, wawasan dan kesiapan karir, ya, hubungan dengan teman sebaya, dan ini yang saya warnai dengan warna kuning ini adalah ini terbaru. Ini dari Prof. Samsu. Prof. Samsu memasukkan kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga. Ya, harus kita sadari bahwa terkadang pernikahan usia dini itu kan terjadi ya pada peserta didik kita. Ya. Mungkin di kelas 8 atau kelas 9 dengan terpaksa mungkin harus berkeluarga atau
SMA, ya, kelas 10-nya, kelas 11-nya, atau kelas 12-nya. Prof. Samsu memunculkan ini mengingat penting ya, bagi kita guru BK memasukkan materi ini ke dalam pelayanan yang akan kita berikan. Namun ini belum ditetapkan oleh pemerintah ya, karena baru 10 saja ya, dari religius sampai kematangan dengan hubungan teman sebaya. Tentunya nanti dengan dimunculkan kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga, mungkin nanti akan muncul standar kompetensi baru. Ya. Ini masih tanda tanya apa, dan ini menarik. Saya juga akan menunggu ini apakah ini akan direalisasikan atau masih tetap dalam 10 SK PPD yang sudah ditetapkan. Ya baik, Bapak Ibu, ini 3 pilar ya, aspek dan dinamika proses perkembangan kemandirian. Yang pertama adalah pengenalan mengenal dan menerima informasi baru. Ini biasanya kalau untuk kelas di SMP itu bisa di kelas 7 ya, pengenalan. Akomodasi ini bisa di kelas 8 dan tindakan ini bisa di kelas 9. Atau kalau di SMA bisa dimulai dari kelas 10 itu pengenalan ya, kelas 11-nya akomodasi, dan kelas 12-nya adalah tindakan. Nah, ini yang menjadi acuan kita. Ini bisa kita susun di dalam sebuah RPL atau rencana pelaksanaan layanan yang akan kita buat ya. Kelas 7 pengenalan, kelas 8 tindakan, kelas 9 akomodasi, atau kelas 10-nya pengenalan, kelas 11-nya tindakan, kelas 12-nya kelas 11-nya akomodasi, kelas 11-nya adalah tindakan. Kelas 12-nya tindakan. Saya akan paparkan sebuah riset ya, hasil penelitian dan sebuah analisis dari Prof. Sunario Kartadinata. Ya. Jadi beliau membuat sebuah penelitian bagaimana fungsi kolaboratif BK dalam kurikulum 2013. Dan hasilnya adalah seperti ini. Bahwa hampir 44% itu daya dukung lingkungan perkembangan itu sangat mempengaruhi peserta didik kita di sekolah. Sangat besar sekali, 44%. Berikutnya kita lihat yang kedua adalah 31% itu layanan outreach. Jadi layanan yang kita berikan di sekolah itu pengaruhnya lebih kecil, ya, hanya 31%. Program BK yang kita susun juga pengaruhnya hanya 29%. Dan yang paling kecil adalah advokasi, aksesibilitas, dan diferensiasi layanan dan pengembangan karir. Ini masih 16%. Dan ini menjadi poin penting menurut saya, karena hanya 16% dari hasil riset beliau. Artinya advokasi dan pengembangan karir ini jarang atau dalam kategori minim kita sampaikan atau kita berikan kepada siswa kita di sekolah. Padahal saat ini justru pengembangan karir ya, dan diferensiasi layanan ini menjadi ujung tombak kita sebagai guru BK melakukan sebuah perubahan, melakukan sebuah inovasi, bagaimana menjadikan sebuah pembelajaran itu menarik, ya. Bagaimana membuat materi kita menjadi menyenangkan, ya, dan siswa menjadi antusias untuk mengikuti layanan yang kita berikan. Ya, ini sedikit saya sampaikan tentang HOTS ya, atau High Order Thinking Skill. Ya, ini sangat penting. Ingat, sebenarnya tidak hanya MAPAL yang bisa mengaplikasikan HOTS ini atau High Order Thinking Skill ini ke dalam RPP-nya, tapi kita juga, guru BK bisa mengaplikasikan HOTS ini ke dalam RPL yang kita susun. Jadi ada ini tahapannya, ada tataran proses, kata kerja operasional, dan RPL yang berbasis HOTS. Ya, kalau kita lihat
dalam tabel ini ya, ada C1, C2, C3 sampai C6. Ini sudah dibagi ya, bagaimana proses kognitif itu ada 3 tingkatan. LOTS ini atau Low Order Thinking Skill ini C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan atau mengaplikasikan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti membuat RPL, tapi masih ada kata-kata ini, ya, mengingat, memahami, menerapkan, mungkin banyak ya kata-kata kerjanya. Itu artinya kita masih pada tahapan atau proses kognitif pada level paling rendah. Ya. Low Order Thinking Skill ini adalah tingkatan paling rendah pada proses berpikir. Jadi C1, C2, C3. Ini ada definisinya, nanti bisa dibaca materi ini, nanti akan kami berikan juga ke Bapak Ibu semua. Saya lanjutkan, selanjutnya bagaimana kita menyusun sebuah RPL yang berbasis HOTS atau High Order Thinking Skill. Itu ada C4 sampai C6. Menganalisis. Jika Bapak Ibu membuat sebuah RPL, dalam tujuan layanannya menggunakan kata analisis, artinya Bapak Ibu sudah masuk ke dalam kategori HOTS. Ya. C5 memasukkan tujuan layanan adalah mampu mengevaluasi, mampu menilai, dan sebagainya. Artinya Bapak Ibu juga sudah masuk ke dalam proses tahapan HOTS-nya. Dan yang C6 itu adalah tingkatan tertinggi ya dalam High Order Thinking Skill, itu mengkreasi meta mencipta. Nah, ini memang berat, tapi kalau siswa kita mampu dalam mencapai pada proses kognitif di C6 ini, artinya mereka benar-benar mempunyai kemampuan, bisa dikatakan ya itu di atas rata-rata atau lebih daripada teman-teman seusianya atau teman sebayanya. Ya, ini proses efektifnya A1 sampai A5. Ini saya tampilkan saja, nanti silakan dibaca di materi yang akan kami share nanti. Ya, dan ini adalah proses psikomotornya. P1 sampai P5, imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Ya. Ini maknanya, nanti silahkan dibaca saja. Karena saya juga membersihkan waktu. Nah, setelah ini masih ada penyampaian dari Ibu Eli. Nah, ini adalah area of innovation. Nah, jadi ini sengaja saya munculkan dengan melihat diagram ini, Bapak Ibu nanti akan bisa merefleksi, akan menelaah ya, saat ini kita berada di posisi mana, ya kan? Dari linear ya menuju ke holistik. Jadi ada tahapannya. Yang pertama, mungkin kita hanya memahami filosofi, hanya memahami teoritis, ya kan? Tapi tidak prakteknya. Tapi ada lagi yang tingkatan lebih tinggi adalah menggunakan model dan strategi. Ya kan? Berikutnya ada delivery system. Bagaimana penyampaian kita terhadap sistem, secara sistem ya, bagaimana penyampaian kita kepada warga sekolah, kepala sekolah, siswa sebagai peserta didik kita, dan yang penting juga adalah manajemen sistem, menyusun sebuah program, ya kan, menggunakan aplikasi-aplikasi yang relevan saat ini, ya kan, ada Google Classroom, ada StreamYard, ya, ada Zoom, ya kan? Ada Quizzes, dan lain-lain. Mungkin banyak sekali. Dan yang tertinggi adalah pendidikan konselor. Nah, ini yang mungkin berat, ya. Karena untuk mengambil pendidikan konselor ini kita harus keluar pulau. Ya. Saat ini profesi konselor hanya bisa diambil di beberapa universitas ya. Ada di UNES Semarang, Universitas Negeri Semarang, di UPI Bandung, ya. Terus di
Padang, IKI Padang, ISA, ya, termasuk di Yogyakarta. Yogyakarta itu ada salah satu universitasnya yang menyediakan program S2 untuk konselornya. Jadi di sini ada digital century, ya, ada technology change global society. Jadi saat ini kita juga harus menyesuaikan bahwa kita berada pada abad digital, ya, abad digital, dan tentunya perubahan yang besar sedang terjadi saat ini, dan kita harus menyesuaikan sebagai guru BK. Yang awalnya kita harus mengeksplor diri kita. Ya, ini di akhir-akhir ya materi saya. Jadi perubahan pola pikir atau mindset guru BK, kepala sekolah, pengawas sekolah, serta pemangku kepentingan terkait dengan berbagai perkembangan dalam sistem penilaian merupakan prasyarat bagi suksesnya implementasi penilaian pelayanan bimbingan konseling yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi kita guru BK harus merubah diri kita, mindset kita ya. Dan juga nggak hanya kita, tapi kepala sekolah, pengawas, serta pemangku kepentingan juga harus kita ajak. Ya, keterampilan kita, skill seorang guru BK juga harus kita tingkatkan. Bagaimana kepala sekolah akan percaya dengan kita, tentunya kepala sekolah akan melihat skill kita seperti apa kelebihan yang kita miliki, program apa yang kita tawarkan, itu harus kita munculkan. Dengan hari ini, insya Allah, Bapak Ibu hadir di media virtual ini, saya yakin setelah ini nanti ilmu yang Bapak Ibu dapatkan bisa diaplikasikan ke sekolah ya, ke Bapak Ibu semua. Nanti Bu Eli juga akan menyampaikan praktik baik, contoh-contoh praktik baik layanan BK yang bisa Bapak Ibu terapkan di sekolah. Ya. Tapi yang pasti adalah Bapak Ibu hari ini derajatnya lebih tinggi dari yang lain. Kenapa? Karena janji Allah bahwa orang yang berilmu itu akan dinaikkan derajatnya lebih tinggi dari yang lain. Saya yakin alhamdulillah Bapak Ibu semua hari ini menjadi orang-orang yang derajatnya dinaikkan oleh Allah. Ya. Nah, ini salah satu kata-kata motivasi saya ya. Jadilah yang terbaik dari yang terbaik. Sulit memang. Di atas kita masih ada orang lain, di atas orang lain masih ada yang lain lagi. Tapi itulah kita, kehidupan kita berusaha untuk menjadi yang terbaik. Siapa yang akan menilai diri kita jadi yang terbaik? Tentunya orang lain. Apakah kita bisa menilai diri kita menjadi orang yang terbaik? Tentu tidak. Ya, Bapak Ibu. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat. Dan saya mohon maaf mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan selama penyampaian materi saya. Tentunya yang baik itu adalah datangnya dari Allah, dan kekeliruan ada datang dari saya pribadi. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya yang diberikan pada materi hari ini. Semoga setelah ini Bapak Ibu bisa mendapatkan pencerahan ya, dan bisa mengaplikasikan apa yang didapatkan hari ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi dunia pendidikan kita, menjadikan dunia pendidikan kita lebih maju, ya, menjadikan dunia pendidikan kita menjadi lebih baik, dan tentunya kita yang harus merubah, kita harus yang merevolusi pendidikan dan harus dari kita. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian sekali lagi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Arni Aswat. Oke Bapak Ibu, untuk bertanya nanti akan kita buka sesi diskusi setelah Pak Arni dan Bu Eli. Jadi sabar untuk yang bertanya. Burung kenari terbang tinggi,
melayang tinggi, penuh pesona. Demikian paparan materi oleh Pak Arni Aswad, luar biasa. Pasar Mawar, lengkap dalamnya. Beli mangga, manis rasanya. Bu Eli Leovara sudah masuk pada bagiannya untuk paparan materi BK selanjutnya. Anak dari Ahmad Jafar, almarhum, dan Ibu Rahmania, pendidikan, Sekolah Dasar Muhammadiyah nomor 2 Pontianak, kemudian SMP Negeri 1 Pusat Damai, SMA Negeri 2 Pontianak, dan pendidikan S1 di STK IPA PGRI atau IKIP PGRI Pontianak, program studi bimbingan konseling dan pada tahun selesai tamat 2004 dan predikat cum laude, pendidikan Magister Teknologi Pendidikan, Universitas Tanjung Pura Pontianak, tahun 2020 tamat dengan predikat cum laude. Pengalaman mengajar tahun 2000 sampai 2004 mengajar di TK Islam Harapan Indah Pontianak. Tahun 2005 diangkat jadi PNS dan bertugas menjadi guru BK sampai saat ini di SMA Negeri 5 Pontianak. Tahun 2007 dan sampai 2009 menjadi dosen di IKIP PGRI Pontianak dan LPGTK Harapan Indah Pontianak. Beliau aktif menjadi instruktur nasional PKB dan instruktur nasional kurikulum 2013. Kemudian tahun 2013 dan 2016 menjadi guru berprestasi tingkat SMA dari Kota Pontianak, finalis nasional Best Practice tahun 2013 dan 2014, finalis nasional Inovasi Pembelajaran tahun 2016, dan juara 1 Olimpiade Guru Nasional Bidang Studi BK tingkat Provinsi Kalimantan Barat di tahun 2018, dan juara peringkat ke-7 Olimpiade Guru Nasional Bidang Studi BK tingkat nasional. Nah, itulah sekilas tentang biodata Bu Eli. Nah, untuk menyingkat waktu, untuk paparan materi pada Bu Eli, dipersilakan. Terima kasih kepada Novendra. Yang saya hormati pengurus LCC PGRI Kalimantan Barat, yang saya hormati rekan komunitas guru BK Kalbar, dan Bapak Ibu peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini sepertinya banyak yang juga rekan-rekan saya ya, banyak rekan-rekan saya seperjuangan, sebagian besar saya kenal lah gitu ya Bapak Ibu yang peserta webinar. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu adalah guru-guru hebat ya. Masih bersedia meluangkan waktunya untuk kita belajar bersama di sini ya Bapak Ibu. Jadi di sini bukan saya ajar gitu, saya sebenarnya di sini lebih kepada sharing aja karena memang hasil diskusi saya bincang-bincang dengan Pak Arni itu kan dapat beberapa teman biasanya menyampaikan beberapa kendala, gimana sih layanan BK di masa pandemik ini gitu kan, dengan keterbatasannya. Mungkin saya dengan Pak Arni di sini bisa sedikit berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, tadi Pak Noven selaku host sudah mengenalkan saya. Jadi di sini saya akan sharing tentang praktik layanan BK, praktik baik layanan BK di masa pandemi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, kita lihat di sini bahwa sekarang sejak kita mulai masuk Maret 2020 gitu kan, 2020 kita Indonesia masuk kita wabah COVID ya. Jadi
oleh kebijakan oleh pemerintah di sini, dibuatlah kebijakan kita belajar dari rumah, baik secara daring maupun dari luring. Nah, tantangan bagi kita di masa pandemik ini tentu saja seperti paparan materi oleh Pak Arni, bahwa layanan BK di masa pandemik tidak bisa menjadi pasif gitu kan. Kita tetap saja harus mengoptimalkan pelayanan kita dalam kondisi apapun. Karena justru di masa pandemik ini anak-anak itu lebih membutuhkan kita guru BK gitu kan. Nah, tentu saja kita menyesuaikan dengan program Menteri kita, Menteri Mas Nadiem ya, Mas Nadiem di sini bahwa arah pendidikan saat ini adalah merdeka belajar ya, di mana merdeka belajar itu untuk mewujudkan profil Pancasila, sehingga layanan BK kita di sini tentu saja bagaimana mewujudkan layanan BK yang merdeka belajar yang mewujudkan profil pelajar Pancasila tersebut ya. Jadi ya kita juga layanan kita juga harus menyesuaikan gitu ya Bapak Ibu ya. Di mana layanan BK itu siswa itu jangan kita jadikan subjek gitu ya, tapi kita libatkan juga di dalam perencanaannya, pelaksanaannya maupun evaluasinya. Baik Bapak Ibu, jadi yang pertama yang saya lakukan gitu kan, yang saya lakukan. Jadi memang ada gini Bapak Ibu. Saya rasa mungkin beda di tempat Bapak Ibu, tapi mungkin juga sama. Jadi dengan adanya penerimaan siswa baru ini dengan jalur zonasi, itu juga ternyata ada dampaknya juga terhadap sekolah kita ya, sekolah kita gitu kan. Karena anak itu seperti pindah tempat ngumpul aja dari gang ke sekolah gitu kan. Nah, jadi pada siswa baru ini gitu kan, saya mulai mencoba melakukan adalah asesmen penelusuran siswa baru ya, penelusuran siswa baru di sini karena kami itu gitu, saya ceritakan yang ini pengalaman saya gitu. Kalau di sekolah itu kadang-kadang kita harus siswa ini rekodnya bagaimana sih gitu kan, sehingga karena kita mulai dari awal lagi menelusuri. Nah ternyata itu kurang maksimal gitu, kurang efektif. Makanya saya coba untuk tahun ini gitu kan, saya coba jadi setelah saya mendapatkan siswa-siswa baru di kelas 10 ya, di kelas 10 itu saya pilih asal SMP siswa ini. Saya berterima kasih sekali di sini mungkin udah ada bergabung guru-guru BK SMP yang di sekitar Kecamatan Pontianak Utara. Jadi di situ saya pilih SMP-nya, terus saya hubungi guru BK SMP-nya gitu. Saya minta kerjasamanya. Saya kasih data ini anak SMP misalnya contoh ya, misalnya ini anak SMA 5 yang dari SMP 7. Nah saya hubungi, Bu ada nggak siswa-siswa ini yang berprestasi yang mana dan yang butuh perhatian khusus yang mana gitu. Nah, alhamdulillah guru-guru BK SMP di Pontianak Utara mau bekerja sama. Jadi dengan data tersebut itu akan lebih mudah pembinaan bagi kita melanjutkan pembinaannya. Bagi yang berprestasi mungkin bisa diberikan kepada wali kelas dan juga mungkin wakil kesiswaan dan wakil kurikulum bisa untuk melanjutkan pembinaan prestasinya baik di bidang akademik maupun non akademik gitu kan. Yang butuh perhatian khusus kita udah tahu nih siswa-siswa yang mungkin dari SMP-nya udah ada rekod dari absen misalnya gitu kan, atau dari kurang motivasi belajar dan sebagainya itu jadi udah kita bisa melanjutkan pembinaannya gitu. Nah sehingga kami membentuk kita adalah big data pembinaan lanjut. Jadi untuk nama-nama yang berprestasi maupun yang butuh perhatian khusus itu menjadi big data bagi kami untuk melanjutkan pembinaannya. Jadi istilahnya apa ya? Tidak dari awal sekali gitu. Setidaknya kami sudah mendapatkan rekodnya waktu SMP. Nah, ya. Baik Bapak Ibu, dengan mewujudkan Merdeka Belajar ini, itu yang coba saya lakukan adalah dalam online kemarin saya itu awalnya susah benar ya, maksudnya susah benar untuk gimana sih siswa ini supaya aktif di layanan BK gitu kan. Saya mencoba menggunakan Instagram gitu karena saya yakin anak-anak suka Instagram gitu kan. Nah ternyata itu tidak aktif juga siswanya gitu kan.
Karena bagaimana walaupun BK tidak diberikan jam khusus, tapi layanan BK kan untuk mengenal anak-anak mengenal BK kan itu harus gitu kan. Nah ternyata itu nggak bisa, oleh karena itu saya coba mulai lagi identifikasi kebutuhan. Jadi saya itu bagikan link gitu kan, link berupa Google Form. Saya tanyakan kepada siswa aplikasi layanan apa yang siswa inginkan. Nah ternyata saya yang berpikir bahwa siswa lebih senang IG, ternyata siswa itu malah lebih nyamannya kalau kita menggunakan aplikasi WhatsApp group gitu kan. Karena ternyata siswa itu kalau IG itu tidak terlalu memantau, dan WA lebih menghemat karena kuota anak-anak itu kalau ada kuotanya itu ada yang gratisan WA-nya gitu kan. Nah, jadi di sini bahwa dari layanan informasi juga sebagai sumber informasi, saya juga melibatkan siswa gitu. Saya melibatkan siswa untuk membuat video pendek atau kata-kata kata-kata motivasi dan inspiratif. Nah, ternyata siswa itu aktif memanfaatkan layanan BK yang semulanya IG tidak ada respon, tapi di grup WA mereka mulai merespon gitu kan. Nah, jadi dari hasil tersebut ternyata memang kalau Merdeka Belajar itu kita tidak menjadikan siswa itu subjek gitu kan. Nah, ternyata memang apa yang kita pandang sudut pandang guru belum tentu itu sudut pandang murid. Nah, terbukti bahwa saya yang menganggap atau guru BK yang menganggap mungkin aplikasi ini diinginkan anak-anak, ternyata belum tentu gitu kan. Nah, di sini juga ternyata murid bisa menjadi sumber informasi. Jadi kita jangan hanya sumber informasi itu bukan hanya dari mulut guru BK gitu. Kita bisa melibatkan siswa kok untuk menjadikan sumber informasi gitu kan. Nah, dasar ini juga kami itu layanan BK itu kami untuk menghindari persepsi negatif juga kami membentuk sahabat BK Semanma. Jadi kami menyebutkan sahabat BK gitu kan. Nah, inilah untuk dokumentasinya. Jadi ini saya buat angketnya, dan hasil dari angket tersebut memang 76,1%-nya itu ingin menggunakan WhatsApp group, 14 aja yang menggunakan IG. Jadi ini terus yang kedua juga dalam hal refleksi. Jadi selama ini kita itu selalu melaksanakan layanan, tapi kita melupakan refleksinya gitu. Refleksi itu adalah untuk kita melihat sejauh mana sih layanan BK ini keberhasilannya, dan sejauh mana siswa memahaminya gitu kan, dan saran dari siswa. Nah, itu kan jarang sekali kita lakukan gitu kan. Nah, dari sini saya melibatkan siswa untuk reflektif terhadap layanan BK gitu kan. Sehingga saya bisa tahu apa sih kekurangan dari layanan yang saya berikan kepada siswa gitu kan. Nah, ternyata dari situ kita bisa merencanakan tindak lanjut gitu kan. Dan saya juga membuat kotak online gitu kan, kotak masalah online, karena kita kemarin daring ya, kotak masalah online dibagikan. Nah, ternyata di situ juga hasilnya ternyata hasilnya kotak masalahnya itu 75%-nya itu mengalami masalah belajar, dan 25%-nya pribadi gitu kan. Maaf ya Bapak Ibu kalau cepat, karena saya diburu-buru host juga, setengah 30 menit harus selesai. Jadi hasil dari untuk evaluasi selama PJJ, saya juga bukan hanya melibatkan siswa, saya juga melibatkan guru. Jadi saya minta guru di sini apa sih kendala Bapak Ibu guru dalam melaksanakan PJJ gitu kan. Nah, jadi ternyata dari hasilnya itu bahwa murid dan guru itu merasa kesulitan guru merasa kesulitan memberikan materi karena keterbatasan waktu, dan siswa juga mengalami kesulitan memahami materi gitu kan. Jadi memang itu hasil dari evaluasi yang kami data oleh guru BK gitu kan. Karena kalau saya rasa untuk evaluasi PJJ ini mungkin guru mapel, karena ya kita tahu guru mapel maupun mungkin Waka udah sibuk dengan pelaksanaan PJJ-nya. Nah, kita di BK inilah yang membantu gitu kan, membantu untuk kelancaran PJJ ini gitu kan.
Nah, dari sini Bapak Ibu saya membuat ini kotak masalah online sehingga mengetahui bahwa siswa mengalami masalah belajarnya. Juga saya setiap siswa setelah konsultasi saya juga membuat evaluasinya, dan juga ada evaluasi PJJ yang saya berikan kepada Bapak Ibu guru gitu. Sehingga mengetahui apa sih kendala-kendala guru juga dalam melaksanakan PJJ ini. Nah, dari hasilnya ternyata 75%-nya itu adalah masalah belajar karena tidak memahami materi gitu ya. Ya mungkin karena memang keterbatasan waktu, keterbatasan media dan lain sebagainya. Dan bidang yang ingin dikonsultasikan dengan guru BK di sini karir ini karena kelas ini juga hasil dari kelas 12 waktu itu kelas 12 gitu, konsultasi untuk melanjutkan perguruan tinggi. Nah, di hasil dari rekap ini adalah rekap permasalahan PJJ oleh guru gitu kan. Dan selain saya minta juga permasalahannya, saya juga meminta sarannya apa sih gitu kan. Nah, ini saya laporkan hasil ini saya tindak lanjut kepada kepala sekolah dan juga waka kurikulum. Sehingga kepala sekolah dan waka kurikulum bisa mengambil kebijakan dari hasil kendala dan saran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, ini adalah rekapitulasi permasalahan PJJ oleh murid yang kebanyakan itu stres karena menumpuknya tugas dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ini juga saya tindak lanjuti, saya laporkan ini kepada waka kurikulum dan juga kepala sekolah. Ini adalah saya melaksanakan, jadi saya itu ada melaksanakan bimbingan klasikal virtual juga. Nah, di sini juga saya selalu menanyakan siswa bagaimana pendapatnya tentang materi yang sudah saya laksanakan, terus apa rencananya setelah mendapatkan informasi tersebut, terus sarannya apa untuk memperbaiki layanan klasikal. Jadi setiap kegiatan itu Bapak Ibu kita ini termasuk refleksi atau reflektif dari layanan apa yang telah kita berikan kepada siswa. Nah, Bapak Ibu, dari hasil dari tindak lanjut saya dari kotak masalah tersebut, dari evaluasi PJJ itu, maka saya mencoba gitu, waktu itu saya mencoba melakukan adalah klinik belajar berbasis IA. Berbasis IA ini artinya kita memanfaatkan sumber daya atau memanfaatkan kekuatan yang ada di sekitar kita untuk program kita gitu. Di sini adalah klinik belajar. Klinik belajar di sini, jadi karena siswa mengeluhkan tidak memahami materi, saya tanyakan lagi kepada siswa, kira-kira materi apa yang sulit dipahaminya gitu kan. Nah, jadi di sini bahwa dari klinik belajar itu, jadi program bantuan belajar sebagai upaya untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan memahami materi. Nah, mentornya di sini saya memanfaatkan siswa kelas 12 gitu. Karena siswa kelas 12 menjadi mentor ini dia bisa dengan dia memberikan bantuan belajar kepada adik-adiknya yang di kelas 10, selain dia bisa mengulang pelajaran untuk mempersiapkan ujian, dia juga bisa membantu adik-adiknya di sini gitu. Ya, jadi kelas 12 ini mereka sendiri yang menawarkan diri, Bu, saya bisanya di fisika, Bu, saya bisanya di biologi gitu. Nah, jadi mereka sendiri yang karena siswa sendiri yang mengetahui kekuatannya ada di mana gitu, kelebihan pelajaran. Jadi mereka merancang itu semua gitu. Jadi itulah Bapak Ibu. Jadi kita dengan adanya Merdeka Belajar ini, kita guru BK itu sebagai penuntun gitu, menuntun anak-anak, bukan kita istilahnya mengaturnya gitu. Karena sebenarnya siswa itu dia punya potensinya gitu. Mereka udah punya dia itu udah tahu gitu, udah punya kelebihannya, udah punya potensinya. Nah, itu kita kembangkan gitu. Saya juga melaksanakan klinik belajar ini Bapak Ibu bukan hasil dari pemikiran saya sendiri gitu. Jadi untuk klinik belajar ini saya melibatkan siswa mulai dari perencanaannya, mulai dari pelaksanaannya sampai evaluasinya gitu. Jadi saya di sini cuma mengarahkan gitu. Kalau boleh, kalau bahasanya itu saya bilang ibu ini hanya sebagai kompor gitu kan. Jadi mereka sendiri yang membuat ide-idenya, mereka sendiri yang jadwal dan sebagainya mereka sendiri gitu.
Jadi ini yang dilakukan, langkah-langkah yang saya lakukan mulai dari pendataannya, mulai lagi analisisnya. Saya juga diskusi dengan siswanya, saya juga mendata siswa kelas 10 yang mau mengikuti klinik belajarnya, gitu kan. Jadi nanti mereka, siswa kelas 12 ini memang seperti kayak tutor gitu, kayak guru juga. Mereka sendiri yang menyiapkan pretestnya, posttestnya, materinya. Nah nanti posttest pretest posttest maupun materinya itu didiskusikan dengan guru mapelnya gitu. Nah, jadi Bapak Ibu di sini hasilnya itu ternyata siswa kelas 12 yang menjadi tutor klinik itu merasa senang karena selain membantu adik kelasnya memahami materi, mereka juga dapat mengulang kembali pelajaran untuk persiapan mengikuti ujian sekolah. Nah, siswa kelas 10-nya juga merasa senang karena klinik belajar ini dapat membantu mereka memahami materi pelajaran. Karena biasanya bahasa anak itu lebih bahasa teman sebaya itu lebih mudah dipahami oleh anak-anak, gitu kan? Nah ini yang dilakukan. Nah ini dokumentasinya. Setelah itu saya melakukan refleksi lagi. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah saat saya diskusi bersama tutor sebaya. Tutor sebayanya kelas 12 nih. Nah ini waktu pelaksanaannya klinik belajarnya ini siswa. Jadi saya itu cuma sebagai pengamat saja di sini, gitu kan. Nah ini evaluasi klinik belajarnya ternyata 65,2 cukup memahami materinya, 30,4 sangat memahami materi yang diberikan oleh tutor sebaya. Nah ini perasaannya saat mengikuti klinik belajar, terus juga sesuai kebutuhan. Nah mereka menjawab ini sangat sesuai kebutuhan. Saya tanyakan lagi apakah klinik belajar perlu dilanjutkan, ternyata 100% ingin. Nah ini adalah hasil dari, nggak semua sih ini saya inginkan, tapi hasilnya pretest dan posttestnya ternyata ada signifikan peningkatan pemahamannya. Nah, Bapak Ibu, saya juga di sini praktik baik yang sudah saya lakukan adalah membangun budaya positif. Selama ini kan kita selalu siswa istilahnya untuk kita menertibkan siswa, itu kita selalu menggunakan ancaman kita tentu saja, nanti kamu diskor, nanti kamu disanksi, gitu kan. Nah ternyata saya memahami bahwa disiplin positif itu ternyata lebih efektif, gitu. Jadi yang saya lakukan di sini adalah dalam semester 1 itu kan banyak siswa-siswa yang tidak aktif pembelajaran daring, gitu kan. Nah, saya mencoba budaya positif di sini adalah, jadi saya sendiri membuat kesepakatan pribadi. Membuat kesepakatan pribadi ini adalah saya meminta anak-anak yang tidak aktif daring refleksi dirinya. Kenapa sih nilai mereka bisa tidak tuntasnya lebih dari 2, ada yang 10, ada yang 12, misalnya gitu kan. Nah, terus saya minta dia komitmen diri, buat komitmennya. Apa yang akan kamu lakukan di semester 2 ini? Ini siswa sendiri yang menentukannya. Terus konsekuensinya jika komitmen itu kamu langgar itu apa? Ada yang menjawabnya saya akan bersihkan 1 kelas, ada yang bilangnya saya akan double tugasnya, gitu kan. Dan ini diketahui oleh orang tua maupun wali kelasnya. Jadi di sini juga kita menuntun siswa untuk membuat kesepakatan pribadinya sendiri, gitu. Nah, karena Bapak Ibu lebih efektif itu jika siswa sendiri yang menentukan konsekuensi atau karena kita ini ya membatasi dengan kata-kata yang sanksi, hukuman, gitu kan. Kita gunakan perhalus sedikit konsekuensi, gitu kan. Konsekuensi dari misalnya pelanggaran yang dilakukannya, gitu kan. Nah ini waktu kami membuat kesepakatan kelas, dan ternyata Bapak Ibu hasilnya dari 13 anak yang saya buatkan kesepakatan pribadi untuk budaya positif ini, 5 murid itu menurun jumlah ketidakhadiran PJJ-nya, 3 murid tetap jumlah ketidakhadiran PJJ-nya, 5 murid meningkat, ini 8 ya, maaf saya 8 ya, dari 5 itu meningkat ketidakhadirannya yang ternyata itu karena HP-nya itu rusak dan tidak ada kuota, gitu. Itu yang menyebabkan kendalanya kenapa ketidakhadirannya itu masih belum ada perubahan, gitu. Ternyata ada masalah teknis, gitu. Nah ini yang saya coba juga lakukan Bapak Ibu. Jadi di semester 2 ini karena ada permasalahan bahwa
kita itu sulit sekali untuk mendata karena di sekolahnya saya itu masalahnya dua Bapak Ibu, adalah kehadiran dan juga tugas. Itu susah sekali di sekolahnya saya gitu kan. Oleh karena itu saya coba untuk membuat program Sahabat Peduli gitu. Jadi di sini saya membentuk komunitas yang tujuannya itu membuat murid aktif mengisi absen dan mengerjakan tugas. Saya di sini dibantu oleh leader-leader gitu, leader-leader yang bertanggung jawab mengingatkan dan mendata kehadiran serta tugas-tugas anggotanya. Nah, perannya wali kelas dan guru BK di sini membantu leader-leader untuk menghubungi murid-murid yang masih lalai, absen dan mengumpulkan tugas. Karena selama ini kan gini Bapak Ibu, kita itu mendapatkan laporan absen dan tugas itu kan setelah berapa hari guru baru melaporkannya. Jadi udah terlanjur kan nilainya sudah terlanjur dia tidak masuk atau alpa gitu kan, sehingga tetap aja absen dan tugasnya jadi lalai gitu kan. Jadi gini konsepnya Bapak Ibu. Jadi di sini ada wali kelas dengan guru BK, ini di dalam satu kelas ya Bapak Ibu ya. Di dalam satu kelas ini ada wali kelas dengan guru BK. Ini dibantu leader 1, leader 2, leader 3, leader 4. Leader ini diambil adalah di kelasnya mereka yang punya yang dianggap kepeduliannya tinggi gitu, yaitu peduli aktif juga gitu. Nah, setiap leader ini anggotanya itu ada 8 orang gitu. Jadi setiap leader ini akan mengingatkan, ayo absen kawan-kawan, siapa yang udah absen list nih gitu kan, isi listnya. Ayo kawan-kawan, siapa yang udah mengerjakan tugas, siapa yang belum gitu kan. Nah, nanti leader ini, setiap leader akan kita akan buat grup lagi ya. Leader ini akan melaporkan ini ke kami, ke wali kelas guru BK. Jadi kami langsung cepat. Kalau misalnya ini udah jam 8 nih gitu kan, jam setengah 9, jam 8.15 siswa masih belum absen. Nah, kami langsung tindak lanjut, wali kelas langsung hubungi gurunya, wali kelas langsung hubungi orang tuanya, saya guru BK langsung hubungi anak-anaknya gitu kan. Jadi lebih cepat penanganannya. Gitu kan? Dan ini adalah diskusi saya bersama wali kelas untuk membuat program, jadi saya juga melibatkan wali kelas di sini untuk Sahabat Peduli. Dan ini adalah daftar leader Sahabat Peduli, ya. Nah, ini adalah diskusi leader Sahabat Peduli, jadi saya selalu melibatkan anak-anak di dalam perencanaannya maupun pelaksanaannya, gitu. Jadi, dan ini saya sampai ke launching Sahabat Peduli dengan anak-anak. Nah, terus ini grup WA-nya, jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini contohnya adalah Sahabat Peduli 10 IPS 1 gitu kan. Nah, ini si Desti sebagai leader dia melaporkan nih, yang kalau yang centang biru berarti dia udah absen. Nah, gitu kan. Jadi disinilah kami ngomong di grup WA gitu. Nah, ternyata sangat signifikan sekali hasilnya gitu. Ternyata sebelum dengan sesudah itu ada penurunan. Ada yang misalnya kayak biologi itu bisa sampai 45-48 siswa yang tidak hadir, tapi dengan adanya dengan program ini nggak 10 belasan aja yang tidak hadir. Nah, gitu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi begitulah untuk saya untuk membantu siswa-siswa kendala-kendalanya tentu saja itu dan juga Bapak Ibu, saya juga di sini juga saya belajar dengan siswa Bapak Ibu. Jadi kami membuat ada semacam klub kreatif ini juga idenya dari anak-anak Bapak Ibu. Jadi memang kalau asik sekali saya merasa diskusi dengan anak-anak, ternyata kalau kita menganggap siswa itu bukan kertas kosong gitu kan. Karena setiap siswa itu dia udah ada bakatnya masing-masing, udah ada potensinya. Ini dari siswa dia membuat creatively gitu kan. Jadi di sini ada bidang sains, ada bidang sosial gitu kan, ada art gitu kan, olahraga dan sastra. Nah, hasil dari creatively ini di SMA 5 ternyata kita bisa membuat produk hand sanitizer spray gitu. Ya, hand sanitizer spray yang dan ini juga dari potensi anak juga gitu. Jadi ya sekali lagi kita di BK ini kita hanya menuntun dan anak-anak lah yang berkreativitas. Ya, demikian praktik baik Bapak Ibu. Praktik baiknya itu tentu saja saya terinspirasi dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu yang menjadi inspirasi saya adalah anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Artinya siswa itu sudah punya potensinya, kita ini hanya tinggal merawatnya saja supaya bisa berkembang gitu. Nah, itu yang menjadi ini saya inspirasi. Yang kedua, Ki Hajar juga
mengatakan bahwa kemerdekaan hendaknya dikenakan terhadap caranya anak-anak berpikir, yaitu jangan selalu dipelopori. Karena selama ini kita selalu mempelopori pikiran anak-anak. Ternyata kalau biarkan anak itu mendapatkan pengetahuannya itu dengan menggunakan pikirannya sendiri. Dan itu saya coba lakukan dan ternyata itu sangat berdampak baik sekali. Jadi Bapak Ibu guru BK hebat, never stop learning. Kita jangan berhenti belajar. Saya juga masih banyak perlu belajar dari Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ini bukan menjadi satu-satunya kegiatan kita untuk berbagi. Kalau Bapak Ibu ingin berbagi juga di komunitas ini, kami siap memfasilitasinya. Kita majukan BK Kalbar ini ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada host. Mohon maaf apabila pemaparan materi kali ini ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Noven. Iya, tepuk tangan dulu nih Bapak Ibu semuanya dari paparan dari Pak Arni dan Bu Eli yang sangat luar biasa. Oke, saya coba pantun lagi. Roti mantau enak sekali. Yang mau bertanya dengan Pak Arni dan Bu Eli, monggo dipersilahkan segera, cepat dan tepat sekali. Jadi silakan mau langsung bicara boleh atau pakai kolom chat Bapak Ibu. Dipersilahkan. Kemudian sudah ada link absen dan sertifikat. Jadi silakan bisa Bapak Ibu isi untuk kehadirannya dalam link tersebut. Terima kasih. Oke, ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Silakan. Tinggal Bapak Ibu angkat tangan, aktifkan speakernya. Ada satu nih Pak Arni. Ada bukunya nggak nih Pak? Ada bukunya nggak Pak? Nggak tahu nih buku apa nih? Buku BK kali ya? Yang Bapak pakai dalam kegiatan. Oh, itu dari materi webinar sama diklat yang saya dapatkan, saya rangkum jadi sebuah PowerPoint. Oh gitu. Ya. Oke, Bu Rini Ernawati ya dari Guru BK MTS Darussalam Sekubang Mempawah. Jadi tidak ada bukunya, tapi itu adalah materi-materi yang Pak Arni dapat saat kegiatan pelatihan-pelatihan. Jadi mungkin nanti dari Pak Arni bisa berbagi ilmunya atau materinya dengan kawan-kawan guru BK. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Saya persilahkan. Tetap kami tunggu nih. Atau ada yang mau langsung berbicara, silakan. Kami persilakan. Ada Bapak Ibu, mungkin ada yang belum paham bagaimana praktek baik dan ilmu praktek baik selama pandemi ini, bisa bertanya kepada Pak Arni dan Bu Eli. Saya persilahkan. Izin menambahkan sedikit, Pak Noven. Ya, silakan Pak Arni. Ya, tadi menjawab pertanyaan dari Bu Ernawati. Kalau untuk buku ya, pedoman operasional BK itu kan ada POP BK namanya, POP BK. Itu bisa di-download di website. Sedangkan untuk yang HOTS, ya, BK yang berhots itu mungkin nanti bisa saya share di grup WA aja. Nah, saya share di grup WA. Oke. Iya. Oke ya Bapak Ibu, jadi nanti alamat websitenya dan sebagainya nanti akan disampaikan oleh Pak Arni di grup WA Guru BK. Oke, ini ada dari Bu Susi Indrawati. Bu Eli, pemberian kotak masalah pada masa online, apakah dalam PJJ menggunakan classroom atau bagaimana? Ya, silakan Bu Eli. Baik, terima kasih Bu Susi. Mau lagi kita Bu Susi ya. Baik, Enggak. Baik Bu Susi, untuk kotak masalah online, di sini saya menggunakan Google Form. Jadi nanti Google Form-nya itu
saya bagikan linknya ke siswa. Saya kan membuat grup WA itu gitu kan. Saya membuat grup WA, jadi grup WA kelas 10 itu. Oke, Bapak Ibu, bentar maaf, Bu Eli terlempar dari Zoom meeting kita, tapi beliau lagi coba masuk sebentar lagi. Oke, sudah masuk Bu Eli. Oke, maaf, saya lempar. Baik, Bu Susi, terima kasih pertanyaannya tadi. Bu Susi menanyakan apakah kotak masalah online saya menggunakan Classroom. Saya di sini Sini, pindah sini. Oke, jadi saya mengganti nama dulu ya menjadi Pak Noven di sini. Sepertinya ada masalah di sinyal saya. Jadi di sini saya tidak saya menggunakan Classroom untuk kotak masalah online-nya. Kotak masalah online-nya saya menggunakan Classroom. Jadi di situ saya menanyakan ke siswa itu nama, terus bidang masalahnya apa dan juga masalahnya apa. Itu aja. Terus nanti saya tanyakan, bersediakah Anda untuk konseling dengan guru BK? Nah, kalau bersedia, mereka mau menggunakannya apa? Apakah melalui WA atau SMS atau tatap muka langsung gitu kan? Nah, tentu aja dengan prokes gitu. Jadi saya menggunakan Google Form, terus nanti linknya itu saya bagikan di grup WA gitu. Itulah kalau untuk kotak masalah online gitu. Karena kalau Classroom itu mereka harus timpa lagi kan. Jadi kalau misalnya saya itu karena anak-anak lebih nyamannya pakai WA group, jadi saya membuat WA group. Demikian Bu Susi. Silakan mungkin Bapak Ibu ini, Bapak Ibu, oke. Bu Gustiani ya, Bu Gustiani, karena saya menggunakan para izin bertanya Bu Eli, apakah dalam pemberian layanan PJJ KPS siswa di sekolah Ibu Eli diberikan jam khusus seperti guru mapel membuat jadwal tertentu? Terima kasih. Oh, kalau nah itulah Bu Gusti, karena kami sama seperti mungkin Bapak Ibu sebagian bahwa sebenarnya kalau tatap muka BK itu ada jamnya kalau di sekolahnya kami, tapi selama PJJ ini tidak diberikan. Jadi saya membuat kesepakatan dengan anak-anak gitu. Jadi saya ngasihkan materinya itu di WA dan juga kalau misalnya mau mengadakan Vikon, saya kasihkan jadwalnya ke anak-anak. Biasanya saya Vikon itu setelah jam pembelajaran. Jadi kalau pembelajaran PJJ itu kan sampai jam 12 pembelajaran daring. Jadi saya itu biasanya janji dengan anak-anak itu jam 1 gitu, jam 1 siang gitu. Untuk menggunakan Vikon itu pun jarang, hanya paling-paling 1 bulan sekali. Tapi tiap hari saya selalu di grup WA-nya saya selalu memberikan motivasi gitu. Misalnya Assalamualaikum, selamat pagi sahabat BK Asmanma gitu. Mudah-mudahan kabarnya sehat dan bahagia selalu gitu kan. Selamat belajar hari ini ya gitu. Jadi saya menyapa mereka di pagi-pagi jam 8 itu saya udah menyapa di grup WA anak-anak gitu. Nah, untuk materinya biasa kami share di IG, di WA juga gitu. Nah, jadi nggak ada khusus. Terus kalau misalnya anak-anak itu mau konseling, itu kami tawarkan lagi maunya mau online atau maunya di sekolah. Kalau di sekolah biasanya kami batas. Misalnya kalau hari ini ada berapa siswa, nah kami janjian jam berapa gitu. Karena kan nggak boleh rame-rame ya. Paling-paling kami batasi 1 hari itu 2-3 siswa gitu. Gitu. Kalau yang mau tatap muka, tapi anak-anak lebih senang
cerita curhatnya melalui tatap muka sih gitu. Jadi kami buat jadwal aja gitu. Gitu Bu Gusti, terus ada dari Ketapang ya, MTS Ketapang mengenai asesmen pendataan siswa bagi siswa SMA guru BK bisa menanyakan ke guru BK-nya. Namun bagaimana siswa yang karena di SD tidak ada guru BK-nya? Baik yang dari MTS ke Tapang gitu kan. Nah, kalau misalnya nggak ada guru BK, kita bisa meminta ke guru kelas. Karena kalau di SD nggak salah itu guru kelas, betul Pak Eko, guru kelas. Ya kalau SD nggak salah itu ada guru kelas, dan guru kelas itu di kelas 6 itu pakai guru kelas, jadi kita tanya ke guru kelasnya gitu. Setidaknya kita mendapatkan mendapat catatan misalnya yang anak SD ini, karena kadang-kadang siswa juga malu ya, kalau yang berprestasi juga kadang-kadang malu kalau dia ada prestasinya gitu kan, atau misalnya yang mungkin masih butuh perhatian khusus gitu kan. Kalau saya memang untuk tahun ini saya coba itu mengambil beberapa yang ada SMP yang ada di Pontianak Utara saja gitu. Ada juga yang kadang-kadang siswa yang masuk SMA 5 itu kan dari luar, tapi karena keterbatasan juga, jadi saya ambil yang sekitar SMP saja gitu. Jadi bisa mungkin nanti memanfaatkan guru kelas gitu kan, guru kelas di SD-nya, mungkin bisa kerjasama dengan wakil kesiswaannya dulu, jadi nanti wakil kesiswaannya yang minta ke guru kelasnya gitu, ke guru kelas anak masing-masing gitu. Banyak manfaatnya, saya udah merasakannya dan itu banyak manfaatnya. Mungkin dari Pak Arni ada tambahan Pak Arni? Ya, betul Bu Eli. Untuk SD itu kan memang nggak ada guru BK-nya. Jadi informasi yang itu memang dari guru kelas ya. Soalnya sebenarnya guru di SD juga guru kelas juga menangkap sebagai guru BK, walaupun tapi mereka kan tidak menggunakan teknik dan sebagainya gitu. Jadi bisa saja sih saat pendataan saat masuk ke SMP atau MTS kita akan melihat mendata jumlah siswa dari SD 1 ini berapa orang gitu. Terus yang berpotensi punya masalah kan bisa kita data. Ya, artinya saat kita temukan kita langsung aja menghubungi guru kelas sebelumnya atau guru SD sebelumnya. Oke, Bu Eli. Ya, Pak Nopen juga nggak ada ini. Silakan Bapak Ibu, saya merangkap jadi moderator juga nih. Mungkin ada hal yang lain yang perlu kita diskusikan. Silakan Pak Nopen. Oke, terima kasih. Nah, ini dari MTS 1 Ketapang, saya tidak tahu nih Bapak. Udah. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Eli dari MTS, tapi lain kali Bapak atau Ibu, dari Bapak atau Ibu, masukkan namanya, jadi supaya tahu ini Bapak atau Ibu. Jadi kan tidak mungkin pakai MTS saja. Ya, ini untuk pengalaman Bapak Ibu. Ada lagi yang mau bertanya atau mau berbicara langsung di sini dengan Bu Eli atau dengan Pak Arni? Ini kesempatannya nih, Bapak Ibu. Saya persilahkan. Boleh hidupkan speakernya. Ada? Atau Bu Susi mau bertanya lagi nih, Bu Susi rajin nih. Silakan Bu Susi. Ada Bapak Ibu? Silakan. Ini kegiatan BK ini jarang ya dilakukan di Kalbar. Nah, ini kesempatan. Semoga nanti bisa berkelanjutan. Dari kami, dari PSLCC, insya Allah kami akan memfasilitasi kegiatan kompetensi guru-guru, maupun guru apa saja dia, mau guru BK, guru apapun, supaya dapatlah sertifikat pengembangan diri ke depannya lebih banyak. Jadi seperti itu. Nah, ini sudah bisa difasilitasi. Silakan Bapak Ibu punya kesempatan untuk bertanya atau berdiskusi, karena praktik baik ya, layanan BK ini kan mungkin agak susah dilakukan di sekolah, mungkin baru pertama kali dengar dan sebagainya, mungkin ingin dicoba. Nah, di sini kesempatannya bagi Bapak atau Ibu untuk bertanya kepada Pak Arni dan Bu Eli. Ayo, saya persilahkan.
Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada, ini sudah menunjukkan hampir jam 11, 3 menit lagi. Ada nih, bagi yang tidak dapat masuk jam kelas berarti bimbingannya lebih ke pelayanan ya. Ya, betul nih Bu. Bu Rini, betul nggak nih Bu Eli? Atau Pak Arni tidak dapat masuk jam kelas? Bimbingannya lebih ke pelayanan atau tidak? Baik. Tidak dapat masuk. Baik, saya mencoba dulu menjawab ya, nanti biar nanti bisa ditambahkan dengan Pak Arni. Atau Bapak Ibu yang lain kalau juga yang menambahkan silakan ya, karena kita di sini kan berbagi gitu ya. Bu Mary. Bu Mary, mohon jangan screenshot. Oh, screenshotnya dimatikan. Screennya tolong dimatikan. Bu Mary, share screennya tolong dimatikan. Oke, ya lanjut Bu. Baik, terima kasih. Jadi Bu Rini, kita sebaiknya kita itu BK jangan terlalu terpaku dengan kalau tidak masuknya kita BK di kelas gitu. Ya, karena pelayanan BK itu kita kan di awal itu kan kita udah membuat asesmen gitu. Jadi dengan adanya asesmen itu gitu kan kita bisa membuatnya misalnya kayak siswa yang butuh konseling itu kan udah bisa kita tahu gitu. Terus kalau misalnya untuk layanan informasi, klasikal dan sebagainya kita bisa memanfaatkan media yang ada. Kan kalau layanan klasikal itu kan bisa secara langsung, bisa juga secara tidak langsung. Kalau misalnya ini membuat BK gitu kan, boleh juga gitu kan. Melalui WA juga boleh gitu kan. Jadi masuk atau tidak masuknya BK di dalam kelas jangan terlalu menjadi kendala kita untuk memaksimalkan pelayanan siswa-siswa. Dan juga pengalaman saya ya Bu Rini, waktu itu kan dari K13 ya, dari K13. Nah itu kan jam BK itu nggak ada. Sebenarnya tinggal kebijakan dari sekolah. Saya menghadap gitu. Jadi saya membuat dulu program BK yang masih lakukan. Saya tunjukkan di bawah kurikulum saya. Ini programnya kami. Ini akan kami lakukan. Ini materi yang akan kami sampaikan. Kalau misalnya tidak ada jam BK, bisa memberikan kami solusi. Ternyata sebenarnya bisa digunakan di jam pendalaman minat dan lintas minat itu ada 6 jam yang bisa dikelola oleh jadi tinggal kembali lagi ke sekolah. Nah itu kalau misalnya tapi nanti mungkin bisa ditambahkan dengan Pak Arni atau terus ada dari mana? Ya, ini Bu Eli dari Bu Fitriani, guru BK SMP Negeri 20 Pontianak. Mungkin pertanyaan di luar topik, saya minta motivasi, semangat, dan dukungan nih dari Pak Arni dan Bu Eli untuk mengajak teman-teman ikut bergabung dalam guru penggerak. Oke, saya persilakan Bu Eli dan Pak Arni nih. Pilih duluan. Oke, terima kasih untuk Bu Fitriani. Seperti yang tadi kita komunikasi Bu Fitri ya. Jadi Bapak Ibu, kalau bagi saya gitu, ini adalah ilmu yang sangat luar biasa karena bukan dari konten mata pelajaran, jadi mata pelajaran pun bisa. Dan saya mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa sekali di luar dari janji manis yang diberikan buat rekomendasi Pak kita jangan itu. Kita terus belajar. Itu sangat sangat saya rasakan sekali gitu. Dampak positifnya ilmu positifnya mulai dari apa ya? Kalau saya itu semacam kalau saya ya
Kalau saya itu semacam tertampar. Maksudnya ngerasa sadar sekali gitu loh, saya diantar ini loh pendidikan yang sebenarnya. Tapi mungkin nanti di sini Bapak Ibu selain saya dengan Pak Ardi sebagai calon CGP baru calon guru penggerak angkatan 1, di sini juga ada pendampingnya praktik guru penggeraknya, ada Pak Noven dan juga Bu Dewi. Itu lebih ilmunya sebenarnya levelnya lebih di atas kami. Oke, demikian dari dua pertanyaan dari Bu Fitri dan Bu Rini ya. Mungkin Pak Ardi bisa menambahkan. Pak Ardi? Iya. Oke, silakan Pak Ardi untuk menambahkan. Ya, terima kasih Pak Noven. Ini mungkin saya menjawab dari pertanyaan Bu Rini dan juga ini dari Galaxy A30 ini, nggak ada namanya nih, karena hampir sama pertanyaannya. Jadi bagaimana untuk guru BK yang tidak mempunyai jam masuk kelas? Jadi kita bisa membuat program, artinya dalam hal ini kita bisa bekerja sama atau berkolaborasi dengan wali kelas dan guru mapel. Kalau mau pakai online ya bisa aja menggunakan Google Form, tapi kalau mau luring, artinya tinggal kita konsultasi aja atau koordinasi saja dengan guru mapel atau guru pelajaran, mata pelajaran atau wali kelasnya. Kira-kira apa kendala yang dihadapi oleh siswa atau siapa siswa yang punya permasalahan di kelas. Jadi dari situ nanti baru kita petakan untuk kelasnya apakah berdasarkan tingkatannya atau berdasarkan permasalahannya. Kalau misalnya permasalahannya sama, kita bisa buat program itu dalam bimbingan kelompok. Kalau misalnya permasalahan lebih besar, kita bisa buat dalam sebuah konseling individu ataupun konseling kelompok. Karena kalau kita memaksakan jam, sebenarnya di POPBK itu sudah sangat jelas ya. Kita punya jam itu 2 jam pelajaran ya. Tapi rata-rata di setiap sekolah itu hanya memfasilitasi kita 1 jam pelajaran. Dalam artian gini, kalau kita membawa POPBK ke kepala sekolah, Pak, ini kita punya dasar untuk BK harus masuk kelas. Apakah Bapak Ibu siap untuk 2 jam itu masuk kelas? Ya kan? Kalau kelasnya sedikit, misalnya hanya 10 kelas, nggak masalah. Dalam kelas 1, 2, 3, atau kelas 7, 8, 9, atau kelas 10, 11, 12-nya. Tapi untuk kami di kota khususnya, itu mungkin berat sekali. Saya saja itu harus menghandle 10 kelas di kelas 7. Ya, belum lagi ditambah pekerjaan lain. Ya, jadi saya rasa itu mungkin bisa mewakili dari pertanyaan yang disampaikan. Dan untuk Bu Fitriani ini beliau adalah Sekretaris MGBK SMP Kota Pontianak. Saya perkenalkan. Alhamdulillah mungkin beliau ini saat ini sedang menyusun ya strategi untuk mengikuti program guru penggerak. Untuk motivasi dan semangat ya, kami sangat mensupport Bapak Ibu semua untuk bergabung di guru penggerak. Karena guru penggerak ini adalah program pemerintah ya, dan kita harus mensukseskan dan harus berpartisipasi. Karena di dalam guru penggerak sebenarnya itu materinya itu BK semua. Ya, hampir mayoritas materinya adalah BK semua. Hanya saja lebih spesifik dan kita didampingi oleh fasilitator ya, didampingi oleh instruktur. Artinya kita tidak bekerja sendiri. Dan kita juga diberikan kesempatan untuk kolaborasi dengan teman sejawat ya. Kolaborasi dengan kepala sekolah. Dan materinya juga banyak sekali. Yang mulai dari materi filosofi Gajah Dantara, terus materi tentang bagaimana didik itu sebagai pusat pembelajaran. Dan terakhir nanti kita juga akan dapat materi tentang kepemimpinan. Artinya entah itu janji manis atau apa gitu, yang pastinya untuk jenjang karir kepala sekolah pengawas ya, itu nanti akan diambil dari guru penggerak. Dan kami, Bu Eli juga masih menantikan apakah itu akan terrealisasi atau tidak. Tapi sejauh ini kita berbaik sangka saja, kita ikuti. Insya Allah dengan mengikuti guru penggerak akan banyak dapat masukan, ya, akan dapat
akan ada perubahan ya dan pola pikir kita, mindset kita, ya, pola mengajar kita, dan itu nanti akan membawa dampak positif bagi sekolah, bagi kepala sekolah, dan bagi teman-teman sejawat di lingkungan sekolah kita khususnya. Selesai itu saja. Kembali ke Pak Noven. Terima kasih. Masih ada nih Pak Arni, lanjutin Pak Arni. Oh iya. Assalamualaikum, saya Herlinda, SMPN 9 Pontianak. Cukup menarik materi dari Bapak tentang SKKPD yang disebut oleh Prof. Samsu. Kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga. Kira-kira untuk SMP materi seperti apa yang cocok Pak? Nah itu, silakan Pak. Ya, ini sharing pengalaman. Saya pernah menyajikan ini. Ini kalau disajikan di dalam kelas kecil itu mungkin kurang efektif dan lebih efektif kalau diberikan dalam kelas besar. Artinya kita bisa menggunakan 3 kelas sekaligus, ya, berikan materi ini bahwa penyampaian kita juga nggak boleh tertutup. Artinya kita harus to the point. To the point dalam arti kita berikan mungkin ini lebih tepatnya dalam teknik video based learning, artinya menggunakan video sebagai basic belajarnya. Saya pernah mendapatkan sebuah video dari Barat, di video itu bahwa ada seorang anak usia 13 tahun, laki-laki, harus punya bayi, ya, dari seorang pacarnya, dia pacarnya gitu ya, umur usianya 15 tahun, lebih tua dari si anak laki-lakinya, dan itu benar-benar terjadi. Akhirnya di video itu ditampilkan bagaimana aktivitas repotnya seorang ibu muda, ya, bagaimana repotnya seorang ayah muda untuk mengurus anak. Jadi dengan melihat video itu, anak-anak akan tertanam dalam mereka bahwa oh gini gambaran kalau seandainya kita kebebasan, artinya tidak mampu menjaga diri kita sendiri, tidak mampu menjaga hubungan baik, ya, akhirnya dampaknya seperti ini. Saya rasa tekniknya lebih tepat adalah video based learning. Mungkin ada teknik lain yang bisa saja diterapkan. Oke, itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Arni. Itu pemaparan dari Pak Arni. Mungkin dari Bu Eli mau nambahkan? Oke, saya ini bisa jawab ini ya, yang dari teman-teman yang lain tentang kendala-kendala gitu ya, tentang kendala-kendala kita BK di sekolah. Sebenarnya hampir sebagian besar kita kendalanya adalah kurangnya dukungan gitu kan. Mungkin dari guru mapel, dari sekolah, stakeholder sekolah gitu kan. Karena memang tidak semua gitu, keberadaan kita tuh antara ada dan tiada. Dianggap ada kalau misalnya lagi ada masalah siswa, itu dianggap ada, gitu kan? Ya, untuk jadi Bapak Ibu, kalau saya sama Bapak Ibu, saya yang praktik baik yang saya lakukan itu bukan tidak ada kendala gitu. Ya, Pak Arni juga mungkin mempraktekkan praktik baiknya, mungkin Bapak Ibu juga itu kita ada kendala Bapak Ibu. Kendala dari stakeholder, kendala dari rekan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, inilah salah satunya motivasi juga di guru penggerak. Kita itu jangan terfokus kepada kelemahan gitu. Kita harus fokus kepada kekuatan. Artinya pihak-pihak yang kita anggap bisa membantu kita gandeng. Gitu. Walaupun itu cuma 1-2 orang. Gitu. Karena apa? Kita tunjukkan dulu bahwa apa yang kita lakukan itu benar-benar memberikan dampak positif gitu. Karena kita ini kan nggak ada yang dukung, nggak ada. Saya yang mendukung kalau misalnya untuk kalau misalnya untuk program Sahabat Peduli itu yang mendukung cuma wali kelas. Gitu. Stakeholder nggak mendukung maksimal, tapi tetap kita coba lakukan. Kita tunjukkan bahwa ini benar-benar berdampak positif gitu. Nah, makanya kita selalu setiap ada kegiatan kita lakukan evaluasi. Nah, hasilnya itu kami tunjukkan kepada pihak sekolah gitu. Nah, jadi bukan saya melakukan itu sepenuhnya dapat dukungan, tetap bagaimanapun sebaik-baiknya kita buat program tetap ada pro kontranya gitu kan. Nah, jangan kita terfokus kepada pihak-pihak yang mungkin yang tidak mendukung, tapi kita fokus kepada yang itulah yang saya bilang tadi, layanan BK yang berpusat IA itu kekuatan IA. Berarti kita berpusat kepada hal-hal yang positif, sehingga yang lemah itu, yang tidak mendukung kita itu akan
terabai gitu. Ya, begitu juga kita dengan siswa. Selama ini kita siswa itu kita hanya fokus pada siswa bermasalah terus, sehingga kita itu kadang-kadang mengabaikan siswa yang justru berprestasi gitu kan. Padahal BK itu kita itu yang pengertian BK aja kita itu membantu untuk mengembangkan potensi siswa gitu. Tapi pada kenyataannya kita di lapangan kita terlalu fokus pada siswa yang bolos, siswa yang tidak mau belajar, siswa yang prestasi belajar rendah gitu kan. Sehingga kita belum ada melakukan pelayanan terhadap siswa yang berprestasi, buatkan mereka wadah gitu untuk mengembangkan prestasi mereka gitu. Jadi tidaklah image BK itu selalu tempat masalah gitu kan. Jadi gimana ya? Menurut saya image-nya kita sebagai guru BK itu tergantung kinerjanya kita gitu. Nah, gitu. Jadi jangan terfokus ya, saya tahu ada yang kendala misalnya program BK tidak mendapat dukungan, kurang efektif dan sebagainya. Kita cari Bapak Ibu dan sekali lagi Bapak Ibu, libatkan siswa. Karena saya merasakannya gitu, saya selalu melibatkan siswa dalam perencanaan. Misalnya kayak Bapak Ibu tadi ada yang bilang, saya ini ada siswa ada masalah mau pakai voice note dan sebagainya macam. Lakukan itu Ibu. Bu Nurani lakukan, Bu Ronali coba pakai voice note dulu, nanti tanyakan kepada siswa. Refleksikan, gimana anak-anak kalau ibu bimbingan voice note ini maksimal nggak gitu, tanyakan lagi gitu, nanti minta saran mereka, kira-kira supaya optimal ini bagaimana ya gitu. Jadi ajak siswa sebagai diskusi gitu. Jadi untuk apakah efektif atau enggaknya itu kita harus kembalikan kepada siswa, makanya siswa itu jangan kita jadikan subjek gitu. Kalau kita jadikan subjek kita menilainya dari sisi kita. Sekarang siswa adalah sebagai subjeknya sebagai objeknya juga. Jadi silakan Bu Nurani, coba Bu Nurani gunakan voice note, terus nanti minta refleksinya kepada siswa, ya. Bu Felicia ini juga nih, Bu Felicia juga ini ya. Bu Felicia sama boleh tadi saya bilang, lakukan aja Bu Felicia gitu. Jangan kita udah memikir yang ini dulu ya. Gitu. Tetap tantangan kita tetap ada. Namanya kita mau berubah itu, apalagi kalau misalnya ya karakter guru kan beda-beda juga sama seperti siswa kan. Kalau guru yang ada di zona nyaman, dia untuk bergerak itu akan menentang gitu. Guru kurangnya koordinasi. Tadi Pak Andreas ya. Pak Andreas kita lakukan aja Pak Andreas, sebisanya Pak Andreas lakukan, nanti dengan sendirinya mereka akan memahami. Satu Pak Andreas, kalau saya itu jangan sampai ada siswa yang bermasalah itu BK nggak pernah menangani gitu. Karena itu kita harus banyak dekat kepada siswa-siswa sehingga misalnya saat rapat ada siswa yang misalnya rawan untuk naik kelas dan sebagainya itu kita udah melakukan pembinaan maksimal gitu. Nah, ada buku pegangan ya? Kalau saya selama ini Bu Rini, saya itu buku pegangannya sama kayak Pak Ardi, saya itu pakai POP itu karena Bu Rini kita oleh P4TK BK ya Pak Ardi ya, kita udah disosialisasikan bahwa kita sekarang itu seragam menggunakan POP, jadi ikuti POP gitu. Kita udah seragam, jadi kita nggak boleh melenceng-lenceng lagi lah dari POP gitu ya. Kalau misalnya Bu Rini kesulitan mendapatkannya nanti bisa wapri ke saya maupun Pak Ami, kami masih ada di grup kok ya. Kalau buku pegangan ya, kalau untuk buku materi banyak sih ya, banyak juga gitu ya. Oke, ada yang saya terlewati mungkin Pak Noven dari pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan. Oh, ini kan untuk akreditasi ya. Itu untuk akreditasi kita pakai POP. Karena itu udah terstandar lah ya yang digunakan. Jadi sekarang kita itu udah wajib kita acuan kita adalah POP. Itu semua layanan untuk laporan itu semua ada di situ ya Pak Ami ya. Oke ya, Ibu, Bapak, sudah jelas ya penjelasan dari Pak Arni maupun dari Bu Eli mengenai bagaimana motivasi Bapak Ibu di sekolah, kemudian penggunaan materi-materi yang terbaik untuk pelaksanaan di sekolah supaya didukung oleh stakeholder-stakeholder terkait, ya. Kemudian mengenai buku
pegangan atau buku POP yang sudah dikeluarkan oleh P4 TKBK-nya, ya. Kemudian untuk buku-bukunya, nah buku-bukunya nanti mungkin bisa konsultasi kembali di grup WA dengan Pak Arni dan Bu Eli untuk lebih jelasnya, ya, supaya dapat digunakan buku-buku apa saja yang bisa diakui atau bisa dilaksanakan dipegang Bapak Ibu di sekolah nantinya. Oke, mungkin itu saja untuk kegiatan kita pada siang ini. Oke. Kemudian untuk yang sertifikat, ya, yang sudah masuk, yang sudah bayar, silahkan nanti masuk ke linknya. Tolong jangan sampai salah ngisi data ya Bapak Ibu. Emailnya harus benar-benar email yang Bapak Ibu aktifkan, karena nanti akan terkirim ke email Bapak Ibu secara otomatis sertifikat tersebut. Kemudian nama jangan sampai salah. Ya, usahakan nama Bapak Ibu anggap mau namanya huruf besar semua silakan, mau yang huruf awal kapital dan lanjutnya kecil silakan, tapi jangan sampai salah. Karena dia otomatis akan merekam apa yang Bapak Ibu tulis di dalam nama. Begitu juga dengan unit kerja Bapak Ibu, misalnya SMA negeri, Ibu buat SMAN nggak ada negerinya, silakan. Jadi yang apapun yang Bapak Ibu tulis akan langsung terekam di sertifikat tersebut. Jadi tolong jangan sampai salah mengisi datanya. Ya, dan email juga harus email yang aktif ya, jangan sampai email tak aktif. Karena sampai salah email, maka tidak akan terkirim sertifikatnya. Nah itu. Kemudian masih bisa nggak saya mau dapat sertifikat dan saya transfer belakangan setelah kegiatan ini? Masih. Kami masih membuka peluang tersebut, silahkan. Jadi tetap dengan konsekuensinya tolong nanti lakukan pembayaran terlebih dahulu, baru isi linknya. Jadi linknya tidak akan tertutup. Ya, linknya tidak akan kami tutup. Jadi masih bisa Bapak Ibu lakukan setelah kegiatan ini. Ya, ikuti langkah-langkah di situ sudah jelas. Nanti akan dapat sertifikat, kemudian akan dapat buku panduan, ya, buku panduan dan surat undangannya. Sehingga Bapak Ibu nanti untuk saat dipakai berguna. Untuk absen nanti akan saya kirimkan juga jika sudah selesai kegiatan tersebut. Saya akan kirim absennya di dalam link yang sudah saya share. Jadi absen Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu download absennya. Oke ya, mungkin itu saja untuk kegiatan kita. Langsung ya, jadi jalan-jalan ke Tanah Suci, ambil air Zam-Zam, jangan sekali. Jika ada salah kata dari kami, mohon dimaafkan sepenuh hati. Ya, burung dara indah sekali. Demikianlah paparan dari kami. Cukup sekian, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan foto bersama, mohon aktifkan kamera videonya supaya bisa kami screenshot. Dan nanti akan kami kirim di grup WA-nya. Mas Eko ya. Silakan Bapak Ibu aktifkan kameranya. Untuk materi nanti akan dibagikan oleh Pak Arni dan Bu Eli. Oke, Mas. Ya, carilah posisi yang sangat baik, berwajah yang manis, senyum jangan lupa, supaya hasilnya bagus. Ya, nampakkan giginya, Bapak Ibu jangan takut-takut, supaya terkesan manisnya. Bebas. Mau literasi ya, lebih keren kan? Nah, begini nih. Bisa nggak? Siap semuanya? Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah semua? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi ya dalam kegiatan-kegiatan berikutnya. Insya Allah kami akan terus tetap mengembangkan kompetensi guru-guru di Kalbar. Ya, silakan live untuk Zoom ini. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya.
Sama Pak Eko bilang waktu ketua PBB. Ini, Jen.